Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala wa ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam sesi kita kali ini, dan kali ini kita akan bicarakan satu tema penting di mana Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan bahwasanya amal yang akan kita bicarakan ini adalah amal yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amal tersebut? Amal tersebut adalah salat. Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-shalah." Bahwasanya yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. Fa in salahat faqad aflah wa naja. Barang siapa yang baik salatnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan dan selamat. Wa man fasadat, dan siapa yang rusak salatnya, faqad khaba wa khasira, maka dia telah mendapatkan kekalahan dan mendapatkan kerugian. Salat adalah amal yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan, fa in salahat salah sairu amalih. Jika salatnya baik, maka semua amal yang lain akan baik, diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat, tapi apabila rusak, maka seluruh amal yang lainnya maka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada pertemuan kita kali ini kita akan bicarakan hal-hal penting yang disebutkan oleh para ulama sebagai akhta asy-syai'ah fi shalah. Hal-hal atau kesalahan-kesalahan yang banyak terjadi ketika seorang melaksanakan sholat. Kita mulai dengan ketika seorang akan melaksanakan sholat, hendaklah dia berangkat dari rumahnya dengan berwudu sedapat mungkin. Ya, karena apa? Karena jika dia berwudu, barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan ke masjid, maka ya langkahnya mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap langkah mengangkat derajatnya, dan langkah yang lainnya menghapus dosa-dosanya. Kemudian ketika berjalan menuju masjid, Rasulullah mengatakan as-sakinatus sakinah. Hendaklah kita berjalan menuju masjid dengan langkah yang sakinah, yang tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Banyak kesalahan yang terjadi ketika seorang yang sedang berjalan menuju masjid, ya, ketika dia mendengar suara iqamah, ya, kemudian dia berlari, ya, Rasulullah SAW ya melarang hal itu. Ya, Rasulullah mengatakan as-sakinatus sakinah, wa ma adraktumu fasallu wa ma fatakum fa akmilu. Salatlah kalian, apa yang kalian dapatkan dari jamaah maka salatlah, dan apa yang tertinggal maka lengkapilah, sempurnakan. Kemudian hendaklah ketika seorang masuk ke dalam jamaah, ketika dia masuk dalam jamaah, hendaklah dia mengisi saf yang kosong. Jadi tidak mengisi saf di belakangnya ketika masih ada, saf di depannya yang masih kosong. Dan lebih utama adalah dia mengisi saf yang paling kanan. Kemudian setelah itu hendaklah dia bertakbir setelah bertakbirnya imam. Jadi tidak mendahului takbiratul ihramnya imam. Ya. Kemudian setelah takbiratul ihram, perhatikan, ya, ketika dia mulai sholat, jangan kemudian niatnya hadir setelah dia takbiratul ihram. Jadi niat dalam sholat itu ya diadakan kapan? Ya, ketika paling akhir adalah ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, ya, bersama dengan takbiratul ihram itu dia memantapkan niatnya untuk menentukan satu salat. Apakah dia salat zuhur, salat asar, salat sunnah misalkan. Ya, maka takbiratul ihram adalah batas terakhir. Ketika dia bertakbiratul ihram, ya, kemudian baru memasang niatnya. Oh, sekarang saya mau salat setelah takbiratul ihram. Oh, sekarang saya mau salat qabliyah. Oh, sekarang saya mau salat zuhur padahal mau sholat asar, atau kebalikannya, maka yang seperti ini tidak sah. Ya, kalau sholat sunnah di antara para ulama masih mengatakan masih boleh memindah-mindah niat sholat sunnah, tapi kalau sholat fardu tidak bisa.
Ya, jadi ketika dia sholat Allahu Akbar, itu paling batas akhirnya dia sudah harus ya memantapkan niatnya. Ketika dia ingin sholat zuhur, maka dia harus meniatkan pasang niat sholat zuhur. Ya, begitu. Jangan kemudian nanti ketika bertakbiratul ihram, setelah takbiratul ihram kemudian baru ini sholat zuhur atau sholat asar. Ya, maka yang seperti ini tidak sah, dia harus membatalkan, harus memulai lagi takbiratul ihramnya. Yang berkenaan dengan niat, ya, yang berkenaan dengan niat yang sering menjadi pembicaraan adalah berkenaan dengan talafut bin niyat, mengucapkan niat. Ya, tadi kita sudah bicara berkenaan dengan kapan niat itu. Ya, bahwa batas akhirnya adalah bersama dengan takbir, ya, seperti mazhab Syafi'iyah. Lalu bagaimana dengan talafutnya, dengan melafatkannya? Ya, nawaitu salat az-zuhri, salat al-asri, fardhatan, ya, dan seterusnya, makmuman atau imaman, ya, dibaca secara lafaz. Talafut bin niat ini tentu tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Artinya apa? Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk bertalafut, membaca niat. Ya, makanya oleh karena itu kita tidak dapati satupun hadis dari Nabi SAW, dari kitab Kutubut Tis'ah, Masanid dan seterusnya yang lain-lain. Kita tidak dapati Rasulullah SAW mengajarkan kita talafut bin niat, melafatkan niat. Ya, lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Ya, adapun hukumnya, ya, para ulama mengatakan seperti Syafi'iyah dan beberapa perkataan dari ulama Hanabilah, Hambali, ada juga dari Malik yang mengatakan yustahsan, ya, dianggap baik, ya, dianggap baik mengucapkan niat. Kenapa dianggap baik? Ya, ini berkenaan dengan adanya satu penyakit yang namanya waswasa. Ada satu penyakit yang namanya waswasa. Itu penyakit ini tidak menimpa semua orang. Ada orang-orang tertentu yang mendapati penyakit waswasa. Waswasa itu artinya dia merasa was-was dalam dirinya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang seperti ini dikatakan bagi orang yang punya penyakit, ya, ini penyakit, ya. Maka untuk dia maka mungkin dia pelupa atau dia kurang bisa konsentrasi pikirannya, ya. Maka orang yang seperti ini, ya, baik untuk dia mengucapkan, ya, baik untuk dia mengucapkan. Itu sebatas waswasa. Ini dibicarakan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Kemudian kesalahan yang berikutnya adalah yang juga sering terjadi, bahwa takbiratul ihram ini kadang-kadang tentu dia takbiratul ihram dibaca oleh semua, oleh oleh imam, oleh makmum juga baca, dan oleh salat yang bersendirian, salat munfarid. Perhatikan kesalahan yang sering terjadi adalah memanjangkan alif harful jalalah. Jadi di kalimat Allahnya alifnya dipanjangkan, jadi Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar adalah satu kesalahan, ya. Kenapa? Karena ketika dia mengatakan Allahu Akbar, memanjangkan alif di Allah dalam bahasa Arab, ya, mat dalam alif itu artinya ada dua alif, ya, sehingga kalau dipisah menjadi Allahu Akbar, apakah yang artinya apakah Allah itu besar? Jadi pertanyaan, sehingga tentu tidak sah bertakbir yang seperti ini, ya, diperhatikan. Kemudian juga memanjangkan ba, ya, memanjangkan ba, Allahu Akbar juga salah, ya, karena maknanya juga bukan Allah Maha Besar lagi, ya, tapi akbar dalam bahasa Arab, akbar artinya adalah alat tabuhan, ya, begitu. Berkenaan dengan takbiratul ihram yang juga harus diperhatikan, ya, ketika melafazkan takbiratul ihram, banyak di antara kita yang melafazkannya tanpa memanjangkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang betul, ya. Jadi Allah, harful jalalahnya Allahu harus dipanjangkan, ya, karena ini menjadi ijma para ulama, ya, para fuqaha berkenaan dengan syarat takbiratul ihram, ya. Syarat takbiratul ihram diantaranya adalah memanjangkan Allahu Akbar pada harful jalalah, ya. Sebagian bahkan mengatakan ketika tidak dipanjangkan maka takbiratul tidak sah, seperti mengatakan misalkan Allahu Akbar, ya. Demikian pula hu yang ada di Allah itu pun harus dibaca dengan jelas.
Allahu Akbar. Jadi tidak boleh Allah Akbar tanpa hu. Jadi hu-nya harus terdengar. Allahu Akbar. Sekali lagi, Allahu Akbar. Jadi bukan Allah Akbar. Allah Akbar. Salah. Jadi Allahu Akbar. Ya. Kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka ya tentu kita harus konsentrasi, ya tidak kemudian menggampang-gampang. Kemudian setelah takbiratul ihram, ketika membaca Al-Fatihah atau membaca seluruh bacaan dalam sholat, hendaklah tidak dibaca dalam hati, ya, tapi dibaca lisannya atau bibirnya bergerak. Ya, ulama mengatakan minimal ya, atau batasannya adalah didengar oleh dirinya sendiri, termasuk takbiratul ihram tadi. Ya, jadi tidak membaca dalam hati. Ya, satu kesalahan ketika seseorang membaca bacaan sholat di dalam hati, dia harus diucapkan. Kemudian kesalahan yang berikutnya yang juga sering terjadi adalah ya, ketika ruku biasanya ya, seorang yang ruku tidak menyempurnakan rukunya. Posisi tubuhnya tidak betul-betul rata. Rasulullah SAW dalam rukunya ya, dan beliau mengajarkan kita untuk sholat sebagaimana sholatnya beliau. Bagaimana sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, sehingga apa? Hendaknya seorang yang salat menyempurnakan rukunya sampai betul-betul rata punggungnya dan kepalanya juga rata sama. Ya. Kemudian apa? Kemudian menenangkan rukunya. Jadi ketika dia ruku ya, harus tumakninah. Ya, Rasulullah mengatakan farka hatta tatma'inna raqian. Rukuklah engkau sampai tatma'in, sampai tenang ruku'mu. Jadi tidak baru bergerak, baru sampai persendiannya, baru tertekuk persendiannya dia sudah bangkit lagi. Ini namanya tidak tumakninah. Tumakninah dalam sholat adalah satu rukun. Rukun adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jika dia tertinggal, maka sholatnya atau rakaat tersebut batal. Ya, dan semua Rasulullah mengatakan farka hatta tatma'inna raqian. Kemudian farfa hatta tatma'inna qa'iman. Ya, jadi ketika ruku harus tenang, ketika bangkit dari ruku juga tenang dulu, jadi tidak langsung bangkit langsung bergerak lagi, tidak. Ya. Kemudian yang juga menjadi kesalahan ya adalah ketika ya seseorang itu dalam keadaan sujud ya, dia juga tidak ya tumakninah. Jadi ketika sujud dia tidak mantap sujudnya, tidak sujud kemudian tenang dalam sujudnya sehingga langsung bangkit lagi, ya ini juga tidak tumakninah. Jadi semua semua amaliyah salat harus dikerjakan dengan tumakninah.